Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita hari Rabu ya, tanggal 13 April 2022, kita masuki materi mengenai sifat-sifat cahaya. Yang pertama yaitu terkait mengenai hukum pemantulan. Hukum pemantulan ini ditemukan oleh Wilbur Snellius ya, hukum pemantulan dan pembiasan. Kata Wilbur Snellius bahwa sinar datang ya, kemudian dipantulkan ya R ya, kemudian ini garis normal ya. Nah, menurut hukum pemantulan ya, bunyi daripada hukum pemantulan ada yang pertama adalah sinar datang, sinar bias, dan garis normal ini terletak pada satu titik ya. Itu bunyi hukum pemantulan yang pertama. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut bias. Sudut datang itu terhadap N dan R ya. Nah, kemudian rumusnya adalah N1 ya, dari permukaan ya, dari permukaan pertama ke permukaan kedua. N1 ke sin dikali sin I sama dengan indeks bias 2 dikali sin R. Sin I itu ya sudut datang, R itu sudut bias. N itu adalah indeks bias pertama ke indeks bias kedua. Maka rumusnya menjadi indeks bias pertama per indeks bias kedua sama dengan sudut ya sin R, sudut bias per sudut datang sama dengan panjang gelombang 2 per panjang gelombang pertama sama dengan cepat rambat pertama per cepat rambat kedua ya. Nah, kemudian sinar datang dari medium yang kurang rapat ya, misalkan ini udara, ini air. Sinar datang dari medium yang kurang rapat udara ke medium yang lebih rapat air, maka ya sinar biasnya akan mendekati garis normal. Ini garis normalnya nih ya. Sinar datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka sinar biasanya akan mendekati garis normal ya. Kemudian di sini yang kedua nih ya, sinar datang dari medium yang lebih rapat yaitu kaca ya ke medium yang kurang rapat udara, maka sinar biasanya akan menjauhi garis normal ke sana ya. Nah, kemudian lanjutnya ke cermin datar ya, kita sering bercermin ya. Di cermin datar ini sifat-sifat cermin datar ya, kita lihat di sini. Ini saya gambarkan adalah cermin ya. Ini gambar kita sedang berdiri ya. Maka di sini untuk cermin datar sifat-sifatnya adalah kita lihat ya, bayangannya pasti di belakang cermin. Maka untuk cermin datar bayangannya bayangan maya ya, berada di belakang cermin. Ini depan berarti ini di belakangnya ya. Kemudian tinggi benda ya sama juga dengan tinggi bayangan. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin ya. Perbesarannya sama ya, perbesarannya sama yaitu kalau tingginya misalkan 150 maka bayangannya juga 150 ya. Kemudian bayangannya tegak, nggak terbalik ya, bayangannya tegak. Tapi di sini ya terbalik, bayangannya tegak ya, tegak maksudnya berdiri, sama-sama berdiri. Terbaliknya itu maksudnya gini, kalau kita nyisir pakai tangan kanan maka di cermin akan tampak di tangan kiri gitu ya. Nah, kemudian berapa banyaknya bayangan, jumlah bayangan. Nah, banyaknya bayangan ya pada cermin datar adalah 360 derajat terhadap sudut cerminnya dikurang 1. Ya, misalkan kita di sini kalau kamu masuk ke dalam lift itu ya, misalkan ada kacanya tuh ya. Dalam lift itu kan berkaca kan. Nah, di situ misalkan 90 derajat, berarti 360 dibagi 90. Ya kan berarti 4. 4 dikurang 1 adalah 3. Berarti kalau kita bercermin di cermin yang membentuk sudut 90 derajat, maka bayangannya ada 3 gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Ya, kita lanjutkan ke cermin lengkung. Cermin lengkung itu ada cermin cekung dan cermin cembung. Ya, cermin cekung, begini cekung nih, ya. Nah, cermin cekung itu mengumpulkan sinar, sifatnya mengumpulkan sinar. Ya, ada F fokus, ada R. Ya, jari-jari kelengkungan cermin. Ya, ini cermin cekung. Ya, di mana R jari-jari kelengkungan cermin ada 2 kali jarak fokus. Fokus itu adalah titik apinya.
ada 3 sinar ya. Ya, ada 4 sinar sini digambarkan ya, 3 bisa 4 ya. Ini lihat, perhatikan. Ya, pertama adalah bunyi sinarnya. Sinar datang sejajar sumbu utama. Sinar datang sejajar sumbu utama, ini sumbu utama nih. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan menuju fokus. Ya. Nah, yang kedua ya, sinar menuju fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Ya. Nah, yang ketiga ya, sinar menuju pusat kelangsungan cermin dikembalikan lagi. Yang ketiga. Nah, yang keempat adalah sinar menuju pusat ya, kelangsungan cermin dipantulkan lagi. Ya, jadi dalam menentukan bayangannya cukup 2, minimal 2 ya, atau 3 ya. Kalau 2 sudah ketemu dengan 2 sinar sudah cukup ya. Ini rumus ya, rumus untuk cermin. Ya, seperfokus, F itu fokus sama dengan seper S per jarak benda ditambah seper S absen jarak bayangan. Nah, kita lihat sekarang. Ya. Ini cermin cekung. Ya, dari sini ke sini ini fokus, di depan fokus itu adalah ruang pertama. Di antara fokus sama R jari-jari kelengkungan adalah ruang kedua, di belakang R itu ruang ketiga. Sedangkan di belakang cermin itu ada ruang keempat. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Misalkan Bapak gambarkan ini bendanya ada di ruang 2, di belakang fokus dan di depan R. Ya. Maka di sini kita lihat sinar pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan menuju fokus. Yang kedua, sinar menuju fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Maka di sini sudah ketemu nih 2 titik nih. Ya, 2 titik pantulannya cukup, nggak usah 3, cukup 2 kalau udah ketemu. Ya, maka kita tarik garis lurus dari sini, dari sumbu utama ke bawah. Ya. Nah, ini adalah bayangannya. Kalau ini bendanya, ini bayangannya, maka kita simpulkan bayangannya adalah nyata. Kenapa bayangannya nyata? Karena bayangannya berada di depan cermin. Ya. Diperbesar. Kenapa diperbesar? Lihat gambarnya lebih besar. Yang ketiga terbalik. Jadi sifat bayangan pada cermin cekung di bendanya di ruang 2, sifat bayangannya adalah nyata, diperbesar, terbalik. Ya, bisa juga dengan rumus penomoran ruang. Penomoran ruang itu begini, ya. Jika bendanya di ruang 2, ya pasti bayangannya di ruang 3. Kenapa? Karena jumlahnya harus 5. Ya, kalau bendanya di 2 supaya jadi 5, maka bayangannya di 3. Ya kan? Kalau di 3 berarti berada posisinya di depan. Ya kan? Nah, berarti nyata. Kalau bayangannya 3 dengan 2, bendanya 2 berarti besar. Posisi bayangannya lebih besar. Kenapa? Karena terletak di ruang 3. 3 lebih besar daripada 2. Maka akan diperbesar. Kalau di depan berarti terbalik gitu ya. Nah, sekarang Bapak kasih contoh misalkan. Bendanya berada di ruang 3. Bendanya di sini di ruang 3. Ya, pakai penomoran ruang nih. Ya. Kalau benda di ruang 3 berarti bayangannya di ruang mana? Ya, pintar, di ruang 2. Karena 2 lebih kecil daripada 3, maka dia diperkecil. Di mana posisi ruang 2? Di sini. Nah, berarti diperkecil, nyata, terbalik gitu ya. Nah, ini rumus perbesarannya. Perbesaran M sama dengan min S absen per S. Begitu ya. Nah, silakan adik-adik, tugasnya adalah membuat ya, menggambar dan menentukan sifat bayangan di ruang 3. Ya, di ruang 3 ya, kemudian pas di fokus dan di R. Jadi ada 3 ya. Pertama berada di fokus, kemudian di R dan di belakang R. Ya, atau di ruang 3. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Bapak akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.